itu kan fenomena kita menambang lebih banyak, tapi reward yang akan didapatkan jadi lebih kecil. Kalau gua tahu sih teman-teman yang pengen belajar saham itu kan pengennya dalam hari itu juga pengennya cuan ya kan? Iya betul. Ya sama kayak gue. Modal juga agak terbatas, tapi kalau bisa cuan sekian persen lumayan nih. Gue kira nih saham bisa bikin gue kaya ya kan? Hai Sobat Apps, kembali lagi di Apps. Kali ini Apps udah sampai episode yang ke-6 nih teman-teman. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang hari ini sedang panas-panas dan juga hot-hotnya dan menjadi tren di mana-mana, baik di kalangan anak muda, anak tua, orang tua. Dan kita bakal ngomongin tentang investasi. Dan kali ini Eput sudah kedatangan narasumber yang keren banget nih di sebelah, yaitu dari alumni kebanggaan kita, Bang Andri Subagja, SE, RSA, CRE, EWP. Dibaca, disebut. Kita sebutin semua kelengkapan dari Bang Bagja ini karena kita bangga sebagai alumni EP terhadap Bang Bagja. Dan juga teman-teman, Bang Bagja ini sekarang merupakan seorang praktisi investasi di RHB Sekuritas. Maka dari itu sepertinya kita cocok banget nih ngomongin investasi sama orang yang memang melakukan investasi bahkan dari semasa kuliah ya Bang ya. Iya, dari zaman kuliah dikit-dikit. Oke. Mungkin ada satu hal yang menarik dan juga melatar belakangi obrolan kita juga. Bang Bagja, seperti yang kita ketahui, kita ada di Prodi Ekonomi Pembangunan dan Bang Bagja bergerak pada kolam praktisi investasi gitu yang biasanya tuh didominasi sama anak-anak manajemen keuangan, iya, gitu kan, anak-anak finance. Gimana Bang sebagai anak EP bisa jadi praktisi di investasi ini? Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Iya, boleh teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nama gue Andri Subagja, bisa dipanggil Bagja ya. Tadi banyak banget gelarnya, gak usah dibahas. Oke, gue merupakan seorang alumni Ekonomi Pembangunan tahun 2019, teman-teman. Nah, semasa kuliah, gue aktif di HMPS dan juga di Galeri Investasi Syariah, begitu. Jadi, kenapa sih gue dengan latar belakang Ekonomi Pembangunan bisa masuk ke kolam investasi yang lu bilang gitu ya? Kolam investasi. Kolam. Karena waktu gue masuk sebagai maba, gue ngeliat sebuah komunitas gitu atau sebuah ekstrakurikuler yang menurut gua kayak bagus gitu loh, yaitu Galeri Investasi tadi. Iya betul ya, GIS. Dan gue lihat emang anak-anak GIS itu kebanyakan dari manajemen. Betul. Nah, gue pengen tuh anak-anak EP ya cobalah sama teman-teman gue juga, teman-teman EP ikut berpartisipasi di Galeri Investasi. Seperti apa sih? Kayak gue pengen tahu tentang saham gitu, tentang obligasi, lebih kepada saham sih tepatnya. Nah, saat gue masuk ke GIS, sebenarnya gue masuk ke GIS itu di tahun kedua. Tahun pertama tuh gue ditolak masuk GIS. Iya betul. Ternyata, gitu. Karena emang fun fact-nya GIS cukup ketat. Banyak yang ketolak di seleksi pertama. Bahkan gue sempat benci tuh sama GIS di tahun pertama. Bisa-bisanya gitu loh, kayak nolak gitu. Tapi pas lagi di tahun kedua, alhamdulillahnya masuk dan coba untuk belajar tentang saham. Ternyata saham itu ya sangat relate sama ekonomi pembangunan gitu, Bati. Karena kalau kita tahu tentang demand and supply, ya kan, itu di situ ada bid and offer kalau di saham. Jadi ada permintaan, ada penawaran, lalu akan ada katalis-katalis mengenai macroeconomics yang sehari-hari pasti kita akan pelajari, kayak suku bunga pasti kan akan dipelajari kan di ekonomi pembangunan. Nah, itu ternyata akan relate kepada saham kita nantinya. Kalau misalkan suku bunganya meningkat nih, nanti harga saham akan menurun. Mengenai tentang PDB, pertumbuhan ekonomi, nantinya akan memberikan dampak atau tentang instrumen-instrumen investasi yang nantinya akan terrefleksi begitu loh. Sehingga menurut gua dengan latar belakang ekonomi pembangunan tuh cocok banget untuk masuk ke kolam investasi. Iya, betul. Iya, karena memang kenapa gue tanyain juga karena kan kita hampir sedikit ya kayaknya mata kuliah yang belajar tentang investasi, mungkin disinggung secara makro aja gitu ya. Iya, benar-benar. Kalau di sekarang mungkin banyak yang berbicara investasi juga di
Ya secara makro, mungkin FDI yang sering kita temuin. Kan emang di ekonomi bangunan kita pelajarin tuh ngomongin tentang foreign direct investment, iya. Kayak pemenang modal dalam negeri gitu-gitu kan. Nantinya sebenarnya investasi itu investasi fisik. Iya betul. Yang kita masuk ini di dalam pasar modal, pasar keuangan lah ya. Pasar keuangan itu sebenarnya investasi yang berbentuknya bukan fisik, itu non fisik. Kayak saham, obligasi itu kan sebuah efek gitu atau surat berharga. Jadi kita nggak terlalu relate untuk tahu tentang saham pas lagi kita belajar ekonomi pembangunan gitu. Jadi menurut gua kalau kita nantinya masuk nih, misalkan Bati atau teman-teman masuk ke dalam bidang investasi, terutama pasar modal, pasti nanti akan sangat relate yang akan kita pelajari nantinya begitu. Walaupun nantinya kita sebenarnya lebih tahu investasi tentang FDI atau penanaman dalam negeri dan sebagainya begitu. Jadi akan sangat relate kalau menurut gua. Oke. Jadi dasar-dasarnya cukup terpakai. Benar-benar. Tapi Bang Bagja, tadi kita udah ngomongin tuh ada 2 terms tentang investasi yang berbeda gitu ya. Akan tetapi yang sekarang lagi ngetren, tentunya yang ada di kalangan muda adalah investasi di pasar modal, pasar keuangan tadi itu. Sebenarnya investasi di pasar keuangan tuh kayak apa sih gitu? Oke, jadi sebenarnya simpelnya kalau lu mau investasi, ya kan, lu kan ada modal. Ini kan pasar modal atau pasar keuangan, artinya lu harus ada uang atau modal. Betul. Ya kan. Nah, modal di sini akan lu investasikan ke dalam instrumen investasi. Jadi instrumen investasi di pasar keuangan atau pasar modal itu banyak ya. Ada saham, obligasi atau sukuk, ada deposito, ya kan, atau yang lainnya. Jadi saat lu masuk ke dalam misalkan saham ya. Iya. Saham ini kan adalah surat berharga yang merupakan kepemilikan perusahaan. Nanti akan ada harga-harganya. Nah, harga-harga dalam saham itu kan bervariasi. Nanti saat lu masuk nih, misalkan di saham SMRA, misalkan Sumarken Agung, itu di harga 500 sekarang. Nah, saat harga dia nanti ke 600, ya kan, lu kan nanti akan naik sekitar 15% kan? Iya, betul. 15%. Artinya saat lu masukin dana lu sebesar 10 juta, di dalam 500, harga 500, nanti naik ke 600, akan naik juga nih aset lu 15%. Untungnya di situ berarti ya? Iya betul, yang tadinya 10 juta naik jadi 11 juta atau naik 1.500.000 seperti itu. Oke, tadi kan dibilang bahwa yang ada harga, misal tadi harga sahamnya 500, 600, 700. Nah, harga sahamnya itu penentuannya gimana sih? Karena kalau yang gue sempet lihat-lihat itu kan harga saham beda-beda gitu, kayak misal saham BCA mungkin di angka 9.000, saham Mandiri di angka 5.000, terus kayak saham-saham perusahaan-perusahaan yang baru muncul itu masih di angka-angka kecil. Itu gimana sih sebenarnya? Kalau buat penentuan harga saham nih berarti ya, jadi di dalam pasar modal kalau kita mau listing atau mau IPO, itu namanya IPO, itu kita masuk dulu nih sebagai perusahaan yang belum terbuka jadi terbuka. Nanti akan harganya itu akan ditentukan gitu oleh lembaga-lembaga pemeringkat dan juga lembaga yang menentukan harga efek tersebut. Gitu. Nantinya akan ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan ekspektasi market capital atau kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar itu adalah di mana nantinya ekspektasi berapa modal yang akan dikumpulkan dalam efek tersebut. Gitu. Misalkan gua invest nih dalam IPO sebesar 1 juta, nanti 1 juta gue itu masuk ke dalam kapitalisasi pasarnya si harga saham tersebut. Gitu. Jadi akan ditentukan berdasarkan market cap, lalu dari size perusahaannya, lalu sama lembaga pemeringkat, nanti akan masuk ke dalam penentuan harga wajar saham tersebut. Nantinya itu kan masuk ke dalam pasar primer ya, pasar yang pertama. Pasar yang kedua nantinya setelah IPO, yang kita sering lihat harga sahamnya naik turun ya. Misalkan di CNBC kita lihat harganya yang kalau misalkan di running text ya, itu namanya pasar sekunder atau pasar yang kedua. Nah, itulah yang kita akan beli saham tersebut. Kalau misalkan memang menarik kita beli, kalau enggak beli. Nah, itu penentuan harganya berdasarkan permintaan dan juga penawaran. Nah, itu yang kita pelajari di ekonomi pembangunan. Kalau misalkan permintaannya banyak, artinya kan nanti harganya akan naik. Ya? Betul. Karena banyak yang mau. Ya, supply terbatas. Permintaannya lebih besar. Nantinya supply ini akan termakan sama permintaan atau kebeli sama permintaan, sehingga nantinya akan match nih satu harga yang akan membentuk suatu harga saham tersebut. Nah, ada titik equilibriumnya kalau di ekonomi. Ada titik equilibriumnya. Selamat teman-teman, flashback lagi ke teori makro dan mikro. Selamat belajar, silakan dibuka catatannya kembali.
Mungkin semester 2 ya. Iya, semester 2, semester 3 silakan dibuka. Bang Bagja, ketika gue investasi kan pasti di otak gue itu gue pengen profit, gue pengen untung. Gak mungkin ada orang yang investasi kayak iseng lah nyoba, iseng aja lah naruh 15 juta gitu, kayaknya nggak mungkin. Nah, itu cara kita tahu kita bakal untung tuh sebenarnya gimana sih? Cara tahu biar kita bakal untung itu ya tentunya kita harus tahu dulu bagaimana saham itu akan bisa naik ya kan. Atau perusahaan yang kita beli itu nantinya akan menghasilkan laba atau profit. Ya, itu kan sebuah ilmu klasik tentang saham ya, ilmu klasik tentang investasi lah harusnya. Jadi kalau kita pengen beli saham, tentunya kita harus tahu dulu namanya analisis fundamental. Fundamental ini tuh sebuah analisis yang menilai suatu kemampuan perusahaan dalam dalam meningkatkan kapabilitas profitnya nantinya. Kalau kita lihat ada berbagai macam semacam rasio-rasio keuangan, itu akan kita pelajari kalau misalkan Bati atau teman-teman concern tentang investasi yang nantinya akan melihat bagaimana saham tersebut bisa memberikan profit kepada kita. Kalau misalkan setiap tahun atau setiap kuartal saham ini atau perusahaan ini naik terus, naik 10%, naik 5%, artinya kan dia stabil ya growth-nya. Growth-nya bagus. Kalau misalkan growth-nya stabil, nah itu akan ada kecenderungan bahwa ini pasti harga akan naik nih, begitu. Jadi kita bisa memilah atau memilih saham yang kiranya growth untuk memberikan labanya bisa lebih baik. Ya, itu akan jadi pilihan yang terbaik kalau kita pengen masuk ke dalam saham. Jadi ada banyak saham di Indonesia, ada sekitar 800 saham, kita bisa pilih berdasarkan indeks yang ada. Kan banyak indeks yang ada di bursa ya, misalkan LQ45. Jadi 45 perusahaan yang memiliki likuiditas terbesar gitu. Ada istilah blue chip atau IDX 30 yang nantinya Bati atau teman-teman bisa memilih nih saham mana aja yang bagus sesuai indeks atau kriteria indeksnya, lalu kita bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut dan tidak perlu melakukan screening yang lebih banyak. Biasanya orang perusahaannya udah aman gitu ya. Iya, biasanya kan investor-investor atau orang-orang yang belum mengerti saham malas untuk coba analisis saham karena banyak banget saham. Ada 800 dan nggak semuanya saham yang ada di dalam IHSG itu bagus semua, begitu. Jadi adanya indeks yang akan memudahkan teman-teman investor untuk memilih nih saham yang terbaik seperti apa. Kalau misalkan teman-teman Bati mau pilih saham yang punya dividen yang banyak gitu, jadi ada indeks IDX dividen yang di dalamnya ada saham saya memiliki dividen terbesar, atau yang setiap tahunnya rutin memberikan dividen, atau yang LQ45 yang kalau misalkan Bati punya duit 1 miliar gitu pengen masuk terus hari itu juga pengen keluar, nah itu ada LQ45. Jadi banyak variasi indeks, ada banyak saham yang memiliki kriteria-kriteria tertentu, jadi kita bisa lebih gampang nih buat masuk sesuai dengan tujuan investasi kita. Berarti balik lagi ke tujuan juga ya? Iya. Makanya pernah denger juga istilah kan yang biasa kita omongin kalau investasi namanya high risk high return gitu kan. Itu juga berlaku banget berarti Bang ya? Sangat berlaku. Bukan cuma omon-omon. Bukan cuma omon-omon jadinya. Jadi high risk high return itu bukan omon-omon. Kalau kita lihat dalam term-term saham juga ada yang namanya saham gorengan, Berarti. Itu kan? Gimana? Nah, saham gorengan itu artinya saham yang memang digoreng ya kan. Kalau kita goreng itu dimasak. Minyaknya banyak banget, jadi kolesterol penyakitan lah. Jadi kalau kita masuk ke dalam saham gorengan itu artinya dinaikin harganya. Jadi saham-saham yang memang bisa dikendalikan oleh market maker. Jadi, market maker ini tujuannya untuk bisa naik turunin saham. Yang kalau kita coba masuk nih ke dalam saham, terus kita beli saham gorengan, itu biasanya akan diberikan kenaikan laba gitu, atau kenaikan cuan buat kita. Tapi nantinya akan bisa diturunin gitu. Jadi saham-saham gorengan ini memang sesuai dengan term yang tadi itu, high risk high return. Semakin tinggi resikonya, mungkin kita akan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Karena kalau misalkan Bati masuk nih ya ke dalam saham-saham gorengan ini, dalam satu hari itu bisa naik 25%. Gede banget dong berarti ya. Tapi nggak menutup kemungkinan Bati masuk, tiba-tiba harganya turun gitu, minus 25%. Nah kalau itu apes, kalau itu udah di tingkat level apes yang sangat tinggi sepertinya.
Nah itu kalau buat saham-saham gorengan bisa lebih concern lagi sih. Nah, high risk high return. Nah itu juga bakal nyambung sama apa yang mau gue tanyain Bang. Kayak gimana tuh kita memilih baik misal saham atau instrumen yang lain biar memang cocok sama kita, misal atau ya biar nggak kena gorengan gitu. Gimana sih biar kita ngeliatnya kalau ini kayaknya gorengan nih, ada nggak ciri yang paling kelihatan gitu? Ciri paling kelihatan ya. Kalau misalkan kita mau lihat, berarti ini kita pengen tahu ciri saham gorengan atau iya, ciri saham gorengan. Biasanya kalau saham gorengan itu ngelihatnya dari tingkat volume. Jadi kalau di dalam saham itu ada volumenya atau tingkat perdagangannya itu dia dalam satu hari bisa tinggi banget, tapi besokannya dia sepi gitu. Jadi nggak ada perdagangan di dalam saham tersebut. Nah itu bisa kita cirikan saham gorengan saham tersebut ya. Lalu kalau misalkan saham ini tiba-tiba naik, yang gue bilang tadi, naiknya 25%, 15%, tapi tiba-tiba 2 menit atau 5 menit kemudian harganya jadi 0% lagi, jadi turun bahkan jadi minus 15, minus 25%. Nah itu bisa kita kategorikan sebagai saham gorengan. Saham gorengan. Gitu. Saham-saham yang memang nggak sehat lah, kecuali teman-teman yang memang jago untuk trading saham. Iya. Begitu. Nah saham-saham gorengan ini sebenarnya sangat berbahaya kalau misalkan teman-teman masih belajar tentang saham ya. Karena kalau gua tahu sih teman-teman yang pengen belajar saham itu kan pengennya dalam hari itu juga pengennya cuan ya kan? Iya betul. Ya sama kayak gue modal juga agak terbatas, tapi kalau bisa cuan sekian persen lumayan nih. Nah gue sedikit coba sharing ya, waktu gue masuk ke GIS terus gue disuruh buat belajar saham dan beli saham gitu di salah satu perusahaan sekuritas. Nah jujur gue belinya saham gorengan, berarti. Oh iya? Iya, gue beli saham gorengan dan saat itu naiknya hampir 10%. Bener-bener hampir 10% gitu. Terus akhirnya gue kan jual ya. Gue jual saham tersebut dalam satu hari 10%, gue kira nih saham bisa bikin gue kaya ya kan. Karena dalam satu hari bisa dapat 10%, tapi modelnya kecil ya. Iya. Nah yang pertama yang gue kesesalkan adalah model gue kecil dan kenapa gue nggak main saham dari dulu. Tapi setelah keesokannya gue main lagi saham yang dibahas terus di grup investasi. Nah ini adalah ciri-ciri gorengan. Terus di grup investasi, lalu gue masuk, katanya saham bakal bagus dah, ini target sahamnya bisa nyampe 50%. Itulah. Akhirnya gue masuk, gak naik-naik malah dijatuhin, malah diturunin. Jadi keuntungan yang gue dapat di pertama malah jadi rugi. Malah jadi minus lagi. Iya jadi minus. Dari keesokannya rugi lagi. Sehingga gue berpikiran bahwa main saham itu ya kalau misalkan nggak pakai analisis itu bakal jadi kayak permainan saja gitu loh. Jadi buat main ke saham yang benar itu kita harus coba analisis fundamental dulu sih. Bagaimana kinerja perusahaan tersebut kita yakini itu bakal jadi bagus nantinya di masa depan gitu. Kalau kita lihat dari laporan keuangannya, pertama, mungkin kan teman-teman EP nggak terlalu familiar sama laporan keuangan. Iya betul, pasti. Biasanya anak-anak akuntansi yang lebih. Sampai sekarang saya pun tidak terlalu familiar. Kita bisa lihat di net profitnya aja sih, kayak di labanya itu bisa meningkat terus nggak tiap periodenya gitu. Atau yang lebih lihatnya kita tahu nih tentang perkembangan situasi ekonomi aja, kayak misalkan sekarang kan pertumbuhan ekonomi sekarang di 5,1% ya kan. Artinya iklim investasi kita juga masih lebih bagus. Artinya kalau kita masuk di sekarang itu masih bagus karena pertumbuhannya 5,1, terus suku bunga sekarang di 6,25 ya kan. Jadi 6,25 itu udah di angka yang tertinggi. Jadi kalau misalkan nanti turun, lagi tinggi-tingginya, ya kan, nantinya kan akan turun suku bunga. Nah itu akan berpengaruh ke sektor saham mana nih yang bagus. Properti misalkan, kan properti itu sangat sensitif kepada suku bunga. Jadi pas kita udah ngerti mengenai hubungan antara suku bunga dengan sektor-sektor investasi, kita sebagai anak ekonomi bisa langsung masuk nih duluan gitu. Saat suku bunganya di 6,25 nanti turun ke 6%, nanti sektor saham yang bagus akan memberikan cuan kepada kita. Ya kan? Jadi prinsip-prinsip ekonomi yang kita udah kuasain coba kita praktekkan ke dalam instrumen investasi nih, yang nantinya akan selalu berfluktuatif, tapi tentunya akan bisa relate ke teori-teori investasi kita. Oke Bang, tadi kan kita udah tahu bahwa memang kalau yang namanya investasi juga perlu beberapa analisis ya, apalagi terkhusus misal di saham gitu mungkin ya perlu beberapa analisis. Tapi ada nggak misal, aduh
gue nggak sempet deh analisis, tapi gue punya duit nih, gue punya duit segini, pokoknya gue mau udah return gue nggak usah terlalu gede, nggak usah kecil banget juga sih, mungkin 4-5% deh di tiap tahunnya. Itu bisa nggak kayak gitu? Atau ada manajer investasi atau apa gitu? Betul. Nah jadi kalau misalkan teman-teman udah punya duit banyak nih, berarti lu udah punya duit ya 10 miliar gitu lah. Nah terus lu minta ke gua nih, coba Bang Bagja tolong dong nih diputerlah duit gua 10 miliar ini ke saham kah atau gimana, nanti fix returnnya 5% gitu lah. Iya, fix return semoga bener ya nanti. Amin. Nah itu bisa aja teman-teman, tapi teman-teman harus coba lihat dulu bagaimana kredibilitas kalau misalkan nanti ke manajer investasi, ya kan? Atau teman-teman yang memang kenal dengan perusahaan sekuritas, nantinya kan akan dikenalkan misalkan kepada sales atau expertise yang lebih paham tentang investasi ini. Kalian coba lihat bagaimana dia mempunyai portofolio yang bagus, sehingga nantinya kalau misalkan teman-teman mempercayakan uang kalian ke dalam sales tersebut atau personal tersebut, itu akan jadi lebih terpercaya gitu. Nah kalau misalkan teman-teman punya duit segitu, menurut gua sih kalian masih tetap pelajarin gitu, jangan terlalu pelajarin tentang dasar tentang saham itu sendiri bagaimana, karena sepanjang gua punya pengalaman, gua juga pernah diberikan kepercayaan tersebut, ya kan, dan gua nggak menjamin akan memberikan return yang pas atau fix gitu dalam 1 bulannya gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya 10 miliar kah atau punya duit yang banyak, itu harus tetap lebih ngerti dulu tentang investasi, baru nanti bisa mempercayakan kepada manajer investasi gitu. Ketika di manajer investasi itu dia harus punya lisensi namanya WMI, wakil manajer investasi. Jadi dalam pasar modal itu punya banyak sertifikat. Gak sembarangan ya, jangan yang bodong. Yang bodong yang diinvestasiin bahaya. Juga 10% ya dikasih returnnya. Saya bisa nih 10%. 10% hilang. Ya teman-teman, jadi harus ada sertifikasinya dulu sih kalau mau misalkan mempercayakan kepada orang. Biasanya itu kan berbentuknya reksadana ya. Iya betul. Kalau teman-teman biasanya pemula kan mainnya di reksadana dulu, beli di satu aplikasi reksadana, lalu pilih produk-produknya yang memiliki return yang bisa kita ekspektasikan. Biasanya kan gitu, kalau kita masukin 10 juta, nanti ekspektasi return kita di satu ada kalkulatornya tuh biasanya, ada kalkulatornya. Nah itu kan sebenarnya dana itu akan dikelola sama manajer investasi berarti. Nah manajer investasi ini akan memutar duit duit teman-teman yang banyak itu ke dalam instrumen-instrumen investasi dengan dengan bagian-bagian berbeda. Kalau misalkan di reksadana itu kan ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, ada reksadana obligasi, yang proporsinya masing-masing itu memiliki kriteria yang berbeda-beda. Kalau misalkan ke saham berarti risikonya besar. Jadi manajer investasi ini akan naruh saham-saham, jadi duit-duit yang tadinya dikumpulkan taruh ke saham-saham yang sesuai dengan kriteria manajer investasinya gitu. Nanti kalau misalkan obligasi itu kan lebih moderat ya, lebih ke tengah-tengah. Jadi dia akan taruh ke obligasi-obligasi biasanya ke sukuk atau ke FR atau fixed rate gitu, atau ke obligasi perusahaan atau corporate obligation. Nah, yang lebih kecilnya lagi resikonya itu adalah obligasi di pendapatan tetap ya, di pasar uang. Jadi dia akan masukkan ke dalam deposito yang ada di bank biasanya, yang memberikan return ya paling cuma 3% lah atau 4%, tapi risikonya kecil, aman gitu. Nah itu tugas-tugasnya manajer investasi. Tapi kalau misalkan teman-teman punya pemahaman atau punya kemampuan buat terjun ke saham langsung, mungkin bisa prefer langsung aja pilih saham-saham yang menurut kalian bagus banget gitu. Jadi nggak usah nunggu manajer investasi itu ngurusin duit kalian analisis, duitnya akan jadi lebih puas buat dapet. Bisa gitu. Dan lebih punya pride sendiri nih. Asik, gue berhasil nih di saham ini cuan. Bisa jadi influencer kalau gitu tuh. Betul tuh. Karena banyak sekali teman-teman sekarang influencer yang apalagi dengan perkembangan digital ya banyak banget semua. Sekalinya dia punya profit, terus akhirnya dia upload ke story biasanya. Iya. Banyak yang ngikut. Betul banyak yang ngikut. Besok jatuh. Jadi buka kelas lah. Iya betul. Iya. Ada juga investor senior bahkan yang bilang jangan percaya influencer investasi kalau masih buka kelas. Itu yang ngomong kayak gitu tuh. Investor senior ya, bukan saya. Senior itu ya. Tolong itu yang senior bukan saya. Adalah senior ya. Teman-teman tahu sendiri lah siapa itu.
Oke Bang Bagja. Dan juga sekarang yang gue lihat itu kan investasi ini apalagi semenjak Covid mungkin kali ya karena semuanya serba digital. Sekarang jadi yaitu karena banyak influencer juga akhirnya semakin marak gitu investasi ini kan. Benar. Banyak orang-orang yang FOMO dan juga entah mengapa kayak berharap nih gue punya duit segini, gue bisa untung nih. Nah itu sebenarnya gimana Bang kalau sebagai praktisi investasi melihat FOMO investasi sekarang? Sebenarnya FOMO di bidang investasi ini atau di pasar modal itu mulai masuk pada saat zaman-zaman Covid. Dan gue pun termasuk produk Covid teman-teman. betul. Saat di zaman Covid kan kita bingung mau ngapain ya kan. Selain kuliah pun ya mungkin kalian dengernya kalau Bati masuk nggak pas lagi zaman Covid tuh ke perkuliahan masih ini ya masih sekolah? Masih enggak di itu udah masuk semester 1 semester 2 iya. Semester 1 ya. Jadi gua itu termasuknya ke dalam masa-masa Covid. Jadi dari semester 2 sampai semester 6 tuh gue jadi apa ya di masa-masa Covid itu kan ya nggak tahu mau ngapain gitu selain buat kuliah atau berorganisasi. Ya udah gue coba buat main saham. Dan di dalam perkembangan misalkan di TikTok atau di Instagram itu kan banyak influencer yang ngasih tahu tentang portofolio saham dia naik pas lagi dia main basket dia masih profit atau misalkan dia ngasih tentang edukasi saham yang bagus. Jadi gue merasa kayak tertarik gitu untuk belajar investasi. Makanya gue juga tetap masuk ke dalam galeri investasi waktu itu. Nah, pada saat zaman Covid itu banyak banget orang-orang yang online kan, banyak yang buka TikTok atau buka Instagram sehingga orang-orang pada bukan terjerumus dalam hal yang negatif ya, masuklah ke dalam saham dan belajar. Jadi peningkatan waktu kalau gue lihat di grafik investor di KSE itu ningkat banget di 2020-2021 gitu. Ningkatnya bisa sampai 50% karena ya FOMO di dalam media sosial itu gitu. Jadi ada influencer-influencer yang sentral untuk coba ngajak kita buat masuk ke saham, akhirnya saham jadi rame, IHSG jadi rame, sehingga kita jadi ikutan buat beli-beli saham gitu. Yang pada saat itu kita beli saham apa aja tuh sebenarnya naik mulu. Karena waktu yang gue ceritain tadi, gue beli saham gorengan pun naik karena emang fenomena saham itu lagi naik banget, begitu. Jadi pada saat itu banyak banget orang yang main saham sehingga kita jadi ngerti tentang saham dan beberapanya masuk ke dalam kolam investasi ini sehingga menjadi expertise gitu ya. Misalkan kayak gue atau teman-teman gue yang sekarang berada di perusahaan sekuritas begitu. Nah, tapi kan sekarang juga pasar modal ini kan didominasi rata-rata anak muda mungkin di bawah 30 tahunan. Nah, itu bagus nggak sih Bang? Apalagi misal kalau yang belasan tahun gitu untuk memulai investasi bahaya nggak gitu buat dia? Kalau kayak gitu tuh? Kalau menurut gua sih bahaya atau tidaknya tergantung dia performa investasi bagaimana kan? Iya sih bener. Kalau misalkan emang dimasuk ke saham gorengan kalau cuan kenapa tidak? Kalau misalkan dia turun terus gitu loh, loss terus, nanti akan jadi dampak negatif buat dia sendiri kan, ke mentalnya dia kan, atau keuangannya itu yang dia. Bahaya, ya. Itu kan akan jadi bahaya. Tapi kalau misalkan dia untung terus, ya kan pasti akan tetap main terus ya kan, jadi bagus juga good healthy-nya. Tapi kalau menurut gua dengan banyaknya fenomena anak muda yang masuk ke dalam pasar modal, menjadi investor di pasar modal, itu kan menunjukkan bahwa antusiasme anak muda ini untuk coba mengubah kebiasaan keuangannya jadi lebih bagus. Ya, karena yang tadinya masyarakat ini banyak konsumsi real ya kan, misalkan kita langsung beli pulsa atau kita langsung beli jajan, beli barang-barang branded, itu bisa terdiversifikasi pengeluaran dia ke instrumen-instrumen investasi gitu ya. Nantinya dia akan mengubah habit dia ke dalam pergerakan dia beli expenditure yang real, yang mungkin jadinya lebih konsumtif tapi jadi lebih menabung nantinya gitu. Tapi disclaimer kalau misalkan nabung ke saham ini tapi masuknya ke saham gorengan, itu kan bakal jadi turun-turun juga gitu loh. Jadi menurut gua habit tentang keuangannya bagus gitu loh. Tapi kalau kita lihat anak-anak muda ini masuk ke saham karena apa dulu ya kan? Kalau misalkan dia masuk karena memang influencer ini ngasih saham-saham yang
nggak jelas. Nggak jelas itu memang perusahaannya nggak terlalu kita ikuti. Gorengan gitu tadi itulah ya. Fundamentalnya nggak bagus sehingga orang ini melihat direkomendasikan saham, tapi saat itu sahamnya turun, akhirnya ya kita jadi duitnya berkurang ya kan. Betul. Kalau misal kita masuk ke 10 juta, terus saham turun sampai 50%, jadi kan 5 juta doang. Artinya 5 juta yang lainnya harusnya kita bisa jadikan buat konsumsi kan. Betul. Nah itu kan akan jadi bad habit yang sebelumnya good habit untuk mengatur keuangan yang lebih bagus, tapi dalam fenomena di sahamnya dia malah melakukan bad habit. Iya. Menurut gua ada dua sisi yang berbeda ya. Yang bagusnya itu memang habit dia akan jadi lebih bagus mengatur keuangan. Yang tapi jeleknya tadi. Iya, jeleknya pas di sahamnya ini Lih. Kalau misalkan dia memang punya analisis yang bagus, ya kan mengikuti perkembangan tentang investasi atau economics, tahu macroeconomics. Artinya dia nggak serampangan untuk melakukan beli atau jual saham di saham-saham yang tidak jelas. Apalagi sampai pinjol ya, jangan ya. Apalagi sampai pinjol itu lebih parah lagi ya. Apalagi investasi harus uang dingin bener ya, jangan uang panas. Kalau misalkan pakai pinjol terus turun kan malah jadi double kan kalahnya. Udahlah ngutang los pula. Bahaya karena sekarang karena itu sih yang mungkin gue mikir juga jadi takutnya agak serem gitu. Karena kan pinjol sekarang aksesnya cukup mudah, beberapa yang ilegal gitu ya. Gampang ya, cuma iya foto doang. Takutnya ada anak-anak yang termakan omongan, ayo join saham ini, saham itu. Aduh, jadi cemas 2045 kita guys. Bukan emas ya berarti? Iya, nanti jadi cemas. Ada satu bahasan lagi kita singgung sedikit aja. Salah satu instrumen yang viral banget, sebenarnya udah dari dulu sih. Ini instrumen cuma belakangan viral banget karena mungkin banyak yang ngomongin juga, yaitu cryptocurrency. Oke. Teman-teman nih pasti sangat suka crypto bros. Ya aku sebenarnya nggak ngerti tentang cryptocurrency, jadi mohon maaf. Tidak bermaksud untuk menyinggung. Cuma mungkin karena ada praktisi investasi dari Bang Bagja. Sebenarnya yang mau ditanyain, posisi cryptocurrency itu di Indonesia gimana sih Bang sebenarnya? Oke, jadi cryptocurrency ini kalau di Indonesia ya sepemahaman gue aja ya. Iya. Jadi saat ini dia udah beradaptasi lah dalam regulasi Indonesia, tapi masuknya masih ke dalam komoditas nih, gitu. Masih di dalam kawasan Bapepti gitu ya. Kalau di pasar saham kan udah di OJK langsung ke dalam bursa efek. Bursa efek, kan? iya. Ya kan. Kalau misalkan karbon dia langsung masuk ke bursa efek di dalam sektor karbon. Tapi kalau di cryptocurrency, kalau di negara lain kan udah jadi mata uang yang legal ya. Iya, alat tukar jadi currency. Legal ya. Jadi semacam kayak uang. Tapi kalau di Indonesia ini masih komoditas nih teman-teman gitu ya. Ya sama kayak pasar saham di Amerika, kalau kita beli sebagai warga Indonesia, kita beli saham US, itu kan masih dalam komoditas jatuhnya. Nah, cryptocurrency itu masih seperti itu. Dia masih diadopsi sama Bapepti gitu untuk urusan legalitas atau regulasinya. Jadi kalau kita misalkan beli di sekuritas Indodax misalkan ya, kalau kita sebutlah salah satu perusahaan sekuritasnya. Nah, Indodax ini masih diawasi sama Bapepti. Ya kan? Jadi kalau yang punya regulasi-regulasi dari Bapepti itu ya udah aman lah kalau kita masuk ke dalam pasar kripto begitu. Jadi pembeliannya sebenarnya kita jadi konversi jadi komoditas gitu loh. Bukan pertukaran mata uang. Jadi lebih beda lah. Jadi kita menganggapnya ini sebagai benda komoditas. Bukan sebuah mata uang. Tapi sejauh ini karena sudah diawasi lah bahasanya oleh Bapepti, mungkin agak lebih aman daripada sebelum-sebelumnya kali ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita melihat cryptocurrency ini kan, ya sejujurnya waktu gua baru tahu tentang cryptocurrency gua masih agak nggak ngerti karena underlying-nya seperti apa masih nggak ngerti ya. Underlying-nya ya. Ya kan. Nah ternyata crypto ini mempunyai underlying seperti ya blockchain lah. Jadi kita kalau laptop-laptop atau komputer-komputer yang ada di kita itu kan punya akses untuk blockchain. Jadi nggak usah pakai bank untuk menjadi jadi pihak penengah, ya kan? Jadi dana kita itu langsung masuk ke dalam komputer-komputer komputer-komputer lawan, ya. Jadi langsung ke dalam enkripsi komputer tersebut. Jadi nggak usah masuk ke dalam bank, kita langsung masuk ke situ. Jadi dana yang keluar tuh nggak berlebih. Kan biasanya ada biaya admin kan kalau di bank. Jadi selain aman, terus
langsung transparan, jadi nggak ada biaya yang keluar. Tapi kripto itu kan masih ngawang ya, masih belum jelas juga bagaimana dana itu kita bisa masuk ke dalam komputer tersebut. Iya. Ya kan? Jadi pergerakan harga di kripto itu tergantung dari proyek yang dikembangkan sama si pengembangnya. Oke. Jadi saat blockchain-nya itu memang punya future yang menarik, jadi harga sahamnya akan melambung. Iya, gitu. Harga koinnya ya, harga koin. Koin-koin itu, altcoin atau sebagainya. Kalau misalkan yang kemarin fenomena halving ya kan, iya, yang halving. Bitcoin itu kan fenomena kita menambang lebih banyak, tapi reward yang akan didapatkan jadi lebih kecil gitu. Okay. Jadi akan semakin langka untuk menambang, karena saat menambang atau mencari koinnya, gue sebenarnya lebih nggak ngerti ya. Proses nambang itu gimana? Apa nambang ngeruk atau gimana? Saya nggak ngerti ya. Jadi nyangkul mungkin. Nah, jadi menambang di koin-koin ini, dia biasanya akan diberi reward misalkan 0,01 koin. Iya. Tapi nantinya akan jadi dibagi 2 gitu. Jadi dia cuma dapat 0,0005. Jadi rewardnya jadi lebih kecil sehingga supply-nya nih, asik masuk ke ekonomi lagi. Supply-nya jadi lebih kecil. Supply-nya akan jadi lebih terbatas sehingga harganya akan jadi lebih meningkat. Makanya halving itu kita lihat Bitcoin jadi lebih tinggi gitu. Padahal memang penambangannya dikasih reward-nya kecil. Ini seperti itu. Agak apa ya? Kalau menurut gue sih nantinya di dalam masa depan karena supply-nya jadi semakin berkurang, harganya di atas, jadi tidak terlalu menarik lagi ya, karena memang penambangannya jadi lebih kecil gitu, jadi lebih dikit, sehingga nantinya akan jadi pasar bebas banget sih buat pasar kripto ini gitu. Apalagi kayaknya project-projectnya juga karena digital mungkin banyak update gitu terus ya. Iya, benar-benar. Dia update-nya banyak banget, bahkan Indonesia juga sudah punya koin sendiri. Nah, oke nih teman-teman, kita udah bahas banyak banget tadi sama Bang Bagja terkait investasi, cryptocurrency, sedikit-sedikit, dan tips-tips dari Bang Bagja tuh selaku praktisi investasi. Gimana sih nih kita biar untung untung tipis-tipis dulu aja kan, nanti kalau modal makin banyak kan untung tipis juga tetap gede. Mungkin Bang Bagja boleh nggak dikasih closing statement lah untuk teman-teman yang mungkin pengen memulai investasi gitu biar mantep lah, oke, gue mulai investasi. Menurut gue sih investasi itu sebuah pekerjaan yang tidak sulit ya, bahkan kayaknya lebih sulit kita ngerjain tugas kuliah gitu daripada investasi. Jadi kalau misalkan kita mau investasi, hanya cukup buka akun sekuritas, terus beli salah satu saham aja, coba deh. Beli salah satu saham yang menurut kita bagus, misalkan nih BBCA lah gitu yang kita tahu. Blue chip. Saham bank yang kita punya gitu, atau sebuah produk yang kita sukai, kita beli sahamnya, lalu kita lihat naik turunnya seperti apa. Nah, investasi itu ya sebuah perjalanan menurut gua, untuk melihat naik turun performa perusahaan yang kita sukai. Nah, di dalam perjalanan tersebut nanti kita akan mempelajari berbagai hal ya. Turunnya karena apa, naiknya karena apa, dan tentunya ilmu yang kita dapat tuh bisa kita aplikasikan ke dalam keputusan berinvestasi. Nah, jadi keuntungan kita menjadi mahasiswa ekonomi pembangunan, kita jadi lebih ngerti mengenai kondisi ekonomik yang nantinya berhubungan dengan investasi gitu. Apalagi anak ekonomi pembangunan kan udah ngerti ya mengenai makroekonomics. Ya, yang lebih dasarnya, yang lebih gampangnya inflasi lah. Inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, ya kan, nantinya akan masuk ke dalam sektor-sektor, ya kan. Jadi lebih gampang untuk kita menganalisis secara atmosfer ekonomi gitu loh. Kalau misalkan memang nantinya ini akan jadi penurunan nih, misalkan kita ngelihat ini akan jadi resesi, ya udah kita jualnya saham-saham kita gitu. Nanti pas lagi resesinya udah mentok, kita beli. Nah, itu kan sebuah aplikasi mahasiswa atau orang yang mempunyai ilmu economics ke dalam kolam investasi ini. Jadi menurut gua adalah suatu kelebihan untuk mahasiswa ekonomi pembangunan untuk terjun ke investasi. Namun semua ilmu yang kita punya ini sebenarnya nggak ada apa-apa kalau misalnya kita nggak langsung terjun ke untuk melakukan keputusan investasi gitu. Kalau misalkan kita nggak melakukan aksi investasi, ya pasti ilmu kita yang nggak akan jadi sebuah hal yang berguna gitu loh. Maksudnya kita nggak jadi naik aset kita,
apalagi kita punya ilmunya, ya kan. Tapi kalau misalkan kita masuk ke dalam investasi tapi nggak punya ilmunya juga akan jadi lebih parah. Gitu. Jadi pesannya mungkin untuk teman-teman ekonomi pembangunan ya khususnya. Iya, khususnya. Coba buat mulai investasinya dulu dikit-dikit gitu ya. Beli 1 saham atau 2 saham atau obligasi atau reksadana, nantinya kita akan belajar mengenai naik turun investasi tersebut. Keren banget nih teman-teman pesan dari Bang Bagja selaku praktisi investasi. Mungkin yang bisa gua simpulkan untuk masalah investasi ini mungkin teman-teman bisa lakukan aja dulu learning by doing kalau ya Bang Bagja ya. Nanti kalau udah biasa juga akan terbiasa. Bisa karena biasa. Mungkin segitu aja episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, apalagi untuk Crypto Bros mungkin yang ingin mengajari kami, nggak apa-apa. Silakan tulis di kolom komentar. Gua Bati Prestia pamit undur diri. See you in the next video. Terima kasih.